Hey guys, welcome to my vlog. Jadi dalam vlog ini, perkenalkan dulu kali ya. Aku Fancy Anastasia dan di sini aku dapat tugas dari matkul scriptwriting for broadcasting untuk buat podcast dan YouTube vlog. Terus aku ngeliat temanya tuh sama-sama work from home. Di situ aku memutuskan untuk asik kali ya kalau buat something yang nyambung lah gitu. Jadi dan mengedukatif. At least videonya harus mengedukatif. Gak cuma yang kayak iya, jadi aku bangun pagi yang kayak gitu aku nggak mau. Kayak sebenarnya nggak apa-apa, cuma aku kayak aduh gila kosong banget, kasian banget kalau emang dosennya nonton kayak ini nggak ada isinya. Jadi aku tuh mau buat video work from home untuk membantu kalian how to write a better essay, kayak bagaimana cara untuk menulis esai dengan baik. Tenang saja, ini aku nggak cuma pure bacot, ini aku dari pengalaman sendiriku, dan juga aku mendapat referensi dari buku How to Write Better Essays yang ditulis oleh Brian Gritham dari publishernya Palgrave Macmillan. Oops, sorry. Jadi Palgrave Macmillan ini adalah publisher yang udah sering nge-publish buku edukatif kayak buku Introduction to Politics yang dipakai Binus sebagai referensi itu pakai dari Palgrave Macmillan dan sebagainya. Jadi aku kayak ini lumayan adalah kredibilitasnya. Sorry for another notification. Adalah kredibilitasnya, dan di vlog ini aku akan membahas 5 stage in writing a better essay. Kayak apa sih 5 tahap dalam menulis esai? Dan juga dalam episode podcastku, kalau kalian emang mau check it out, itu aku akan membahas tentang tahap pertamanya. Kayak aku akan membreakdown apa-apa. Ada apa aja sih dalam menulis esai? Ya, kayak tahap pertamanya itu blablabla. Kalian bisa nonton podcastku. Tenang aja. Aku nggak bakal ngomong nggak jelas. Tenang, tenang. Kalian bisa ngecek. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Nggak ding. Kayak aku udah buat materinya. Jadi tenang aja. Aku nggak bakal cuma bacot-bacot. Terus kalau misalnya aku lupa, aku tambahin another bacot. Ya aku kelihatan nggak sih? Nah, itu aku udah kayak make some pointers. Jadi menurutku kenapa esai itu, karena esai itu sangat bermanfaat. Salah satu manfaat dari nulis esai itu kita tuh bisa melatih pikiran dan jadi terbuka terhadap topik yang dikasih. Misalnya contoh topiknya COVID. Kalian tuh bisa mempelajari sudut pandang, atau enggak waktu kalian mencari materi pembahasan nih buat esai kalian COVID. Kalian bisa nemuin sudut pandang yang berbeda kayak, kenapa aku nggak bahas ini? Ini menarik nih, cuma nggak ada yang bahas. Kok nggak, wah, misalnya udah ada yang asik, atau nggak ada yang kamu suka banget ya topiknya di berita apa di mana, kamu bisa kayak, aku mau nulis, aku bisa nulis ini. Kayak kalian bisa kasih bobot dalam hal itu lebih dalam lagi. Kayak gitu sih. Yang kedua itu, dalam menulis esai itu kalian benernya itu bisa meningkatkan kemampuan dengan dengerin feedback dari mentor, tutor, atau enggak dari dosen guru kalian. Jadi mereka tuh bisa kayak nge-review esai kalian. Oh, aku suka idemu, tapi menurut saya ini kurang dalam, atau enggak kalian kurang ngasih referensi yang kuat, atau enggak kaitan dari 2 paragraf ini kurang, nggak ada relevan kayak gitu. Kan bisa mendapatkan feedback. Soalnya kadang kalau kita sendiri, kita kan kadang clouded ya sama kayak, wah ini essay udah oke banget lah, udah kayak sabi banget lah. Jadi itu ada keuntungan kalian buat essay. Aku akan masuk ke 5 tahap yang penting untuk essay. Tahap pertama itu menginterpretasi pertanyaan. Kalian pasti kayak, menginterpretasi pertanyaan, ya udah ada pertanyaan ya udah jawab aja. Wah, tidak. Jadi menginterpretasi pertanyaan itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak dari orang itu nggak nggak meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkan apa sih yang pertanyaannya itu benernya nanya. Dengan itu kalian tuh bisa mengeksplorasi lebih dalam dari topiknya, kayak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di podcast. Hahaha. Yang kedua itu research. Ini nggak kalah pentingnya. Research terhadap esai topik kalian tuh penting banget. Dia tuh bakal mendukung opini atau asumsi yang kalian punya. Misalnya dalam COVID, aku merasa kita kurang adanya paranoia dalam publik.
Terus kenapa aku bisa ngomong ini, apa yang mendukung ini, aku bisa masukin teori-teori kayak teori komunikasi atau teori hubungannya communication crisis, aku bisa masukin yang mendukung argumenku. Yang ketiga, planning. Ini nggak kalah pentingnya. Planning itu kalian melakukan struktur kayak, oke, udah research, udah sudah sudah tahu kalian mau ngomong apa, di situ kalian nentuin kayak oke, aku bakal ngasih misalnya covid ya, covid pasti kalian harus ngasih pengenalan covid dong, pengenalan covid, argumen kalian, conclusion. Masa kalian bakal naruh bobot dalam informasi covid ini lebih banyak? Enggak dong, kalian bakal ngasih bobot yang cukup banyak itu dalam argumen dan data-data yang mendukung kalian daripada pengenalan terhadap covid, ya kan? Nah, itu planning penting. Yang keempat, dalam hal writing. Writing tuh gak kalah penting. Di situ kalian juga harus memperhatikan kayak, oke, aku bakal kasih opening apa ya yang bagus. Mungkin true story, atau enggak hook yang asik. Hook itu kayak penggalan kalimat atau enggak opening kalimat yang bisa menggait pembacanya. Kayak misalnya aku ngasih hook, teach a man, apa? You give a man a fish, he can eat for a day. But if you teach a man how to fish, they can live their life. Ya bla 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 kayak gitu. Misalnya aku ngasih kayak itu adalah kalimat yang bla 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 bla. Di situ aku melihat adanya relevan dengan bla bla bla. Jadi aku bisa menggunakan peribahasa, kalian bisa gunakan cerita nyata kayak waktu aku kecil aku melihat AIDS bukanlah hal yang mematikan, namun bla bla bla. Yang kayak gitu kalian bisa cari hook di situ, itu penting. Dan yang kelima, yang terakhir yang gak kalah penting itu revisi. Ouch. Revisi. Kenapa revisi penting? Karena kalian tuh memang butuh revisi. Kayak kecuali kalian bisa langsung sempurna ya. Tapi pendapat orang lain itu sangat penting karena mereka bisa menilai hal yang kita mungkin gak kelihatan. Kayak kita punya blind spot dong atas suatu hal yang kita berasa, wah ini datanya udah bagus, ini udah oke banget, ternyata bagi orang lain ini gak relevan, dan kalian bisa mendapatkan hal itu dari revisi. Oke guys, jadi itu 5 step dalam menulis esai. Yang pertama itu menginterpretasi pertanyaan, kedua research, 3 planning, 4 writing, dan kelima yang gak kalah penting, revisi. That's all for today, I guess. Dan kalau kalian mau lebih lanjut kayak pengen tahu dalam yang tahap pertama, menginterpretasi pertanyaan, you guys can check out my podcast, okay? Thank you so much for listening. Bye-bye.